Halo sahabat bumi, selamat bergabung di channelnya Bang Ivo. Ya, tentu saja di channel Bagi Bagus. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPA di kelas 8 pada saat semester 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Baiklah, tanpa banyak anu lagi, kita langsung ke pokok pembahasan. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Dalam mempertahankan kehidupannya, makhluk hidup sangat bergantung kepada lingkungan, di mana makhluk hidup memerlukan lingkungan yang mendukung agar mempermudah kehidupan mereka. Ketersediaan makan, tempat tinggal, bahkan suhu udara dan cuaca dapat menjadi faktor yang penting dalam upaya adaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, sekarang kita membahas tentang apa arti lingkungan. Kata lingkungan berasal dari kata environment, yang berarti segala sesuatu di sekitar individu yang mempengaruhi perkembangan kehidupan individu itu sendiri, di mana segala sesuatu di luar individu itu sangatlah kompleks, sehingga dapat saling mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya perubahan sesuai dengan kondisi saat itu. Contohnya adalah kota Jakarta pada tahun 1945, lingkungannya sangatlah berbeda dengan kota Jakarta pada tahun 2022. Lingkungan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Di mana yang pertama, lingkungan alami merupakan lingkungan yang terbentuk melalui proses alam secara alami dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya, hutan, bukit, gunung, gurun, pantai, danau, sungai, lembah, dan rawa. Nah, yang kedua adalah lingkungan buatan, di mana lingkungan ini terbentuk atas campur tangan manusia dan biasanya bersifat disengaja. Contohnya, taman, pasar, kebun binatang, waduk, kolam, dan yang lainnya. Secara garis besar, lingkungan tersusun atas dua buah komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama, komponen abiotik merupakan komponen tak hidup yang menyusun lingkungan, yang disebut dengan komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, sinar matahari, suhu, iklim, konsentrasi garam, dan kelembapan. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang komponen abiotik. Tanah. Tanah merupakan komponen abiotik tempat makhluk hidup berpijak, di mana tanah merupakan habitat dari makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan unsur hara dari dalam tanah, sedangkan hewan dan manusia memerlukan tanah untuk tempat tinggal dan berpijak. Bahkan, manusia menggunakan media tanah untuk menghasilkan bahan-bahan pangan. Nah, yang berikutnya adalah air. Air merupakan sumber zat pelarut bagi makhluk hidup, di mana 85% bagian tubuh makhluk hidup tersusun atas cairan. Jika makhluk hidup kekurangan asupan air, maka sistem kinerja organ dalam tubuhnya tidak akan berjalan dengan baik, bahkan dapat mengalami kegagalan fungsi. Udara. Udara merupakan komponen abiotik berupa gas yang memenuhi permukaan bumi, di mana beberapa jenis gas penyusun udara sangat diperlukan oleh makhluk hidup seperti oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diperlukan oleh hewan dan manusia sebagai sistem sirkulasi dan pembuatan energi, sedangkan karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan
sebagai bahan fotosintesis dalam kelangsungan bertahan hidup. Cahaya matahari. Cahaya matahari disebut sebagai sumber energi utama kehidupan di bumi, di mana cahaya matahari sangat menentukan suhu udara dan khususnya bagi tumbuhan keperluan fotosintesis. Kemudian yang berikutnya adalah suhu. Suhu merupakan komponen abiotik yang mempengaruhi keberagaman hayati pada suatu lingkungan, di mana suhu merupakan derajat energi panas yang bersumber dari sinar matahari. Konsentrasi garam. Konsentrasi garam merupakan komponen yang mempengaruhi keseimbangan air secara osmosis pada organisme. Misalnya, seperti organisme terestrial dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang memiliki kandungan garam yang tinggi. Nah, kemudian kelembapan. Kelembapan adalah kadar air yang terdapat di udara yang mempengaruhi kecepatan penguapan dan kemampuan bertahan makhluk hidup terhadap lingkungan yang mengalami kekeringan. Setelah kita mempelajari tentang komponen abiotik, sekarang kita akan membahas tentang komponen penyusun lingkungan yang kedua, yaitu komponen biotik, di mana komponen biotik ini merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta jasad renik. Nah, komponen biotik dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang komponen biotik. Nah, yang pertama adalah produsen, di mana produsen merupakan komponen biotik yang mampu untuk memproduksi makanannya sendiri. Dalam hal ini, organisme yang termasuk produsen adalah tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk fotosintesis. Hasil dari fotosintesis berupa amilum untuk kebutuhan tumbuhan itu sendiri dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Komponen biotik yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang memanfaatkan organisme lain untuk mendapatkan makanan sebagai upaya bertahan hidup, atau disebut dengan organisme yang bersifat heterotrof. Biasanya, konsumen akan mengambil makanan atau menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah sapi yang mendapatkan nutrisi dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuhnya dari rumput yang dimakannya. Komponen biotik yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengurai. Organisme ini merupakan dekomposer yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme lain yang sudah mati. Biasanya, organisme yang diuraikan berukuran lebih besar sehingga pengurai atau dekomposer disebut sebagai konsumen makro. Zat organik yang diuraikan akan dilepaskan menjadi unsur hara dalam tanah berupa zat-zat anorganik yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai bahan untuk fotosintesis. Pengurai ini yang disebut dengan jasad renik karena dapat menguraikan organisme lain menjadi unsur hara. Oke, sekian dulu pembahasan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pada video ini baru part 1, nanti kita akan bahas kelanjutan dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan pada video part 2. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar Mimin dapat segera merampungkan video interaksi makhluk hidup dengan lingkungan pada part yang kedua. Terima kasih.